Siang ini insya Allah bunda nggak makan nasi ya, tapi makan roti 2 potong, mereknya Sari Roti, dan minumnya susu. Jadi susu ini dicampur sama telur kampung ya, tadi sudah dikocok, telur kampung 1 dikocok pakai air panas, dan rotinya dicelupin gini ya. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara Allah mengambil manusia itu meninggalnya tuh ya macam-macam ya. Ada yang meninggalnya itu tabrakan ya, karena orangnya ya biasanya yang tabrakan ini keras, kaku, jadi sama orang tua itu seperti itu. Jadi kalau yang tabrakan anak kecil ya karena Allah menginginkan memang, bukan karena anak kecil itu berdosa ya, bukan. Jadi anak kecil itu kan masih belum dicatat ya, jadi amal solehnya belum dicatat, dosa-dosanya itu belum dicatat. Jadi bukan disebabkan karena dosanya. Jadi kalau anak remaja biasanya dia tuh keras, kaku sama orang tua. Ya kadang-kadang manusia itu melihat itu baik ya. Kalau dilihat itu memang dari luar kelihatan baik-baik. Loh anak ini baik loh. Kok mengenaskan ya, matinya tabrakan. Nah, kelihatan baik memang ya. Harusnya ya kalau memang anak baik kan matinya nggak tabrakan kan gitu ya. Kalau menurut manusia itu kan taunya dari luar ya. Ya kalau kelihatan baik di hadapan manusia, ternyata ya di hadapan Allah ya nggak baik. Kadang-kadang yang di hadapan manusia menurut manusia itu baik, menurut Allah enggak. Menurut manusia itu nggak baik, ya menurut Allah itu baik. Kadang kan seperti itu. Jadi Allah itu menilai hati. Jadi kelihatan anak itu memang baik, itu kan di hadapan manusia. Ya kalau memang baik ya harusnya kan tidak dimatikan kan gitu. Harusnya itu maksud saya adalah karena dia itu manfaat gitu loh. Jadi kalau orang itu nggak tahu ya, taunya dia tuh kelihatan baik ya nggak ngerti ya. Jadi kalau ada anak misalnya baru balik dapat setahun atau 2 tahun tabrakan terus meninggal. Nah ini kan orang itu kan tidak pernah tahu sebenarnya ya. Padahal ada proses sebenarnya. Jadi tidak mungkin Allah itu tidak memberikan suatu keadaan atau takdir khususnya yang menurut manusia itu tidak enak ya, umpamanya seperti meninggalnya tabrakan ini kan nggak enak. Jadi itu Allah itu tidak punya sebab ya, itu tidak mungkin. Jadi semuanya itu insya Allah itu ada sebabnya ya, seperti itu. Jadi misalnya ada anak remaja seringkali tabrakan kok nggak meninggal, ya itu insya Allah anak itu masih dianggap manfaat. Kalau sudah nggak manfaat ya dimatikan. Insya Allah seperti itu. Jadi ini nasihat bagi yang masih hidup ya. Jadi kita ini harus ngambil pelajaran. Ngambil pelajarannya gimana? Jadi kalau ada orang meninggal di sekitar kita, entah itu tetangga kita, teman, atau saudara, itu misalnya kalau meninggalnya itu pas dalam keadaan sakit, yang selama ini kelihatan baik di hadapan manusia, ya dilihat. Kalau meninggalnya sakit, pas pasangannya itu di sampingnya apa tidak. Kalau pasangannya ada di sampingnya, insya Allah yang meninggal itu cinta sama suaminya. Misalnya ini ada istri meninggal, terus suaminya di sampingnya. Ya berarti ini insya Allah istrinya ini memang mencintai suaminya dan masih mengharapkan suami kan gitu. Jadi ini ada orang ya yang nggak percaya terus malah marah. Ya ini ilmu ya sebenarnya ini harus diterima.
Allah itu menunjukkan, ini loh suamimu yang selama ini kamu agung-agungkan, kamu berlebihan mencintai, ternyata kamu nggak ada di sampingnya waktu meninggal. Ya karena suaminya nggak menginginkan. Jadi istrinya tuh sangat cinta sama suaminya, terus begitu suaminya meninggal kok nggak ada di sampingnya, itu berarti yang meninggal itu tidak mengharapkannya. Jadi Allah memperlihatkan seperti itu. Nah ini ada sebagian orang tuh nggak percaya. Jadi ya nggak mungkin suamiku itu nggak cinta sama aku, nggak mungkin. Nah itu Allah menunjukkan seperti itu. Yang dimaksud nggak cinta itu ya bukan yang hidup ya, yang meninggal itu tidak menginginkan. Nah itu harus koreksi. Mengapa pasanganku kok nggak cinta sama aku? Jadi Allah itu menunjukkan setelah kematiannya. Jadi sebagian orang ini ya nggak percaya sama itu. Jadi ini ilmu ya. Jadi yang nggak mencintai bukan yang hidup ya. Yang meninggal itu loh memang nggak mencintai, nggak menginginkan, nggak mengharapkan lah istilahnya. Jadi ditunjukkan sama Allah Ta'ala, ini loh suamimu yang selama ini kamu cintai, kamu selalu bergantung, berharap sama dia. Nah dia tuh nggak cinta sebenarnya, sama kamu tuh nggak cinta. Makanya diperlihatkan sama Allah Ta'ala, pas meninggal nggak ada di sampingnya. Misalnya ini ada pertanyaan, loh bunda kalau kumpul setiap hari kan bisa ketemu terus, ya ada di sampingnya. Enggak, diatur sama Allah Ta'ala. Pas dia keluar kota, nah suaminya meninggal. Itu ada loh, ada. Temannya Pak suami itu ada seperti itu. Jadi ya heran, dianggapnya ya biasa, dikiranya sakit biasa, malah ditinggal. Ya kenapa? Ya memang dibuat begitu sama Allah Ta'ala, ditunjukkan ini loh, suamimu itu sebenarnya nggak cinta sama kamu. Nah itu harus dikoreksi. Jadi bagi yang hidup itu harus koreksi ya. Mengapa pasanganku ini yang meninggal ini kok nggak mengharapkan aku? Apa salahku? Itu harus dikoreksi. Jadi jangan menyalahkan yang meninggal. Ya ini sebagai bahan pelajaran ya, ini kita harus ngambil pelajaran. Jadi kalau kita punya orang tua walaupun jauh ya seperti Pak suami dulu itu kan jauh ya 250 kilo, pas ayahnya meninggal itu Pak suami ada di sampingnya. Jadi kalau orang tua itu masih mengharapkan anak, Allah Ta'ala akan mempertemukan. Jadi waktu mau menjelang ajal, dia ada di sampingnya. Memang dibikin begitu sama Allah Ta'ala. Allah itu kan maha kuasa ya. Jadi ngatur-ngatur gitu maha kuasa. Walaupun kumpul satu rumah, dia tidak akan bisa di sampingnya kalau meninggal. Jadi suaminya tuh walaupun kumpul satu rumah, kalau memang nggak cinta sama pasangannya, dia akan ditunjukkan oleh Allah ya waktu meninggal pasangannya tuh nggak ada di sampingnya. Jadi kalau pasangannya ada di sampingnya, ini bukan karena rumahnya satu rumah ya akhirnya bisa ketemu setiap hari, makanya ya bisa ada di sampingnya, enggak seperti itu. Ya diatur sama Allah Ta'ala. Pas meninggal kurang sehari atau kurang setengah hari dibikin dia tuh keluar kota ya akhirnya nggak ketemu ya seperti itu. Walaupun jauh ya dibikin pulang. Seperti Pak suami ini dibikin pulang ke Tulungagung sampai 2 harian, kira-kira 2 harian ya. Terus mau pulang ya nggak jadi lagi, kembali lagi. Nggak enak. Ya itu memang diatur sama Allah Ta'ala. Bagaimana caranya supaya bapaknya ini meninggal dalam keadaan ya anaknya ada di sampingnya. Itu berarti yang meninggal ini menginginkan kehadirannya.